dari kita sebagai orang tua dan juga sebagai seorang pendidik, kira-kira ini ada tidak tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menghipno anak-anak kita melakukan perbuatan yang baik tentunya. Contoh agar dia rajin beribadah, atau begitu disuruh untuk mengerjakan PR itu alhamdulillah mau dengan sendirinya. Ada nggak itu trik-triknya atau tips-tipsnya untuk melakukan hal seperti itu dari sisi cara keagamaan melalui oleh Bang Lubis, atau dari sisi secara psikolog dari Pak Imam? Jadi monggo, siapa yang duluan yang menjawab? Bang Lubis dulu, monggo silakan. Ya biar Pak Hari istirahat juga ya, bentar ya. Luar biasa nih. Jadi apa namanya? Pertanyaan ditembakkan ke Pak Hari semua nih, luar biasa. Alhamdulillah ini guru saya luar biasa menjawabnya ya. Baik. Apa yang bisa kita lakukan? Apa namanya? Ketika kita pengen punya anak yang tadi kita bilang tuh, kalau bahasa saya sih sebetulnya bukan nurut ya. Jadi anak-anak yang ketika kemudian orang tua meminta dia melakukan sesuatu, kemudian dan seterusnya gitu, dia mengerjakan dengan hati yang lapang dan gembira gitu ya. Karena tadi udah dibahas bahwa kita juga nggak usah berharap anak jadi penurut, karena justru anak-anak kita ketika dia justru merdeka menampilkan siapa dirinya, menjadi dirinya sendiri, itulah sebetulnya menjadi anak-anak kita yang menjadi manusia seutuhnya sebetulnya. Ketika dia bisa memilih apa yang kemudian dia kerjakan. Baik, kalau dari sudut pandang kita ya, misalnya kalau kita bagi ya, kalau bahasan Pak Hari itu tadi kita bilang lebih banyak ke persoalan-persoalan psikologinya gitu. Kalau dari sisi apa yang diajarkan oleh agama kita gitu, bahwa dalam pengasuhan anak seringkali yang menjadi kesalahan, termasuk yang saya amatin adalah, termasuk di kelas-kelas parenting, itu orang tua lebih banyak bertanya itu tentang fokusnya itu ke anaknya, ya. Anak saya mau diapain, digimanain gitu kan. Ini kalau kayak gini gimana? Apalagi persepsi tentang hipnoterapi, ini juga banyak yang orang tua masih punya persepsi itu kayak sesuatu yang mereka saksikan di televisi gitu. Jadi kayaknya anak-anak itu dihipnosis tidur, tutup matanya, tatap mata mama gitu kan. Baru kemudian dikasih tahu sugesti-sugestinya, nanti kalau buka mata kamu jadi anak soleh gitu. Nanti kalau buka mata kamu rajin gitu. Bukan itu yang terjadi di hipnoterapi sebetulnya gitu ya. Nah, jadi ajakannya sebetulnya kalau ditanya tadi tipsnya, kita kembali nih. Yang pertama kali kalau kita tarik ke doa-doa yang sering kita ulangi juga, nanti kalau kita buka di surah Al-Furqan 74 itu doa kita ayah bunda adalah Rabbana hablana min azwajina ya wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Jadi frame berpikirnya berdasarkan Al-Qur'an, kalau ngomongin bagaimana agar kita terbangun tadi istilahnya Pak Hari, kelekatan, ada connectedness, ada keterhubungan kita dengan anak-anak kita, maka mulailah dengan mengaplikasikan surah ini. Ya, surah Al-Furqan 74 ini. Jadi gimana doanya? Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami. Jadi fokus pertama kita sebagai orang tua, kalau pengen anak-anak kita baik dan seterusnya, fokuslah kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, bangun kedekatan, keakraban, harmoni dengan diri kita sendiri. Cintai diri kita, sayangi diri kita, ajaklah diri kita untuk tumbuh. Bangunlah kedekatan kita dengan Allah terlebih dahulu. Bangunlah kebaikan-kebaikan itu pada diri kita terlebih dahulu. Maka orang tuanya jadi solih. Dari solihah dulu secara pribadi. Baru apa? Apakah langsung ke anak? Enggak, ternyata dalam Islam itu fokusnya, kalau pengen ngebenerin anak, membenahi anak itu di urutan kesekian loh. Bukan yang kemudian menjadi fokus kita. Banyak orang tua fokus banget pengen anaknya baik, pengen ini, pengen itu, tapi dia lupa memperbaiki dirinya sendiri. Dia lupa berbenah gitu. Makanya tadi dari doa itu kita dapat yang pertama, hablana, ya, karuniakanlah kepada kami ya Allah gitu. Jadi kita fokus ke diri kita. Baru min azwajina. Azwajina di sini adalah pasangan kita. Jadi membangun hubungan yang baik antara kita dengan pasangan kita. Banyak sekali persoalan anak-anak yang kemudian tumbuh
Orang bilang jadi anak bermasalah, sebetulnya bukan ada anak bermasalah, tapi seringkali masalah-masalah yang tidak selesai antara orang tuanya lah yang kemudian membuat impact-nya terasa ke anak-anak. Maka pesan saya, terutama fokus saya adalah kepada para ayah, agar kemudian ikutlah juga melibatkan diri dalam proses daring ini. Jangan biarkan hanya para ibu saja yang kemudian diberikan tanggung jawab, ditumpukan semua beban-beban untuk kemudian menemani anak belajar. Boleh tuh kemudian kita bekerja sama, ngobrol, diskusi dengan pasangan kita untuk berbagi tugas, saling support. Oke, ini ada mata pelajaran ini. Yang jago matematika kan bunda, oke nanti ayah ngajarin tentang IPA misalnya gitu, fisika atau apa gitu. Nah, apapun lah kita bisa atur sendiri. Intinya sebelum ke anak, komunikasi antara orang tua ini juga penting. Membangun keakraban, kekompakan, keselarasan, keterhubungan kita dengan pasangan kita juga penting. Jadi suami yang baik, istrinya kemudian baik, suami mentalnya sehat, istri kemudian mentalnya sehat, baru dari ketenangan hati kedua orang tua ini, orang tua yang dua-duanya sakinah dipenuhi ketenangan itu nanti akan berimpact kepada anak-anak gitu. Makanya tadi setelah Rabbana hablana min azwajina baru wa zurriyatina, ya, keturunan kami, baru anak kita. Nah, nanti dari situlah kemudian kita bisa kemudian memperbaiki anak-anak ini kalau kita udah baik. Makanya kaidah dalam agama kita, termasuk diutusnya Rasulullah ke dunia ini juga jadi suri toladan yang baik. Jadi kalau pengen merubah anak, perilaku anak dan seterusnya, rubahlah perilaku kita dulu. Jadi kalau dalam hipnoterapi, salah satunya yang kemudian perlu kita perhatikan, langkah awal keberhasilan sugesti itu masuk, terbukanya filtering dalam pikiran anak hingga informasi masuk dan mudah diterima di bawah sadarnya, itu adalah salah satunya karena dia merasa nyaman, ya, karena dia merasa kemudian terbangun tuh tadi rapoknya dengan orang tua. Nah, jadi bangunlah hubungan harmoni kita dengan anak kita. Obrolannya jangan yang selalu serius-serius sama anak-anak, obrolan yang santai-santai aja, obrolin minat mereka, lakukan aktivitas bersama mereka. Diskusilah, bahkan kemudian kita boleh cerita keadaan kita ke anak-anak kita. Ini yang juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, metode yang diaplikasikannya terutama nanti anak-anak ketika udah masuk di usia remajanya, maka diskusi, ngobrol, bertukar pikiran ini penting bagi anak. Termasuk orang tua perlu menambah referensinya karena sumber informasi yang sangat mudah diakses saat ini. Anak-anak kita punya banyak referensi, orang tuanya juga perlu akrab dengan teknologi dan menambah referensinya agar bisa menjadi bahan diskusi bagi anak-anak gitu. Jadi kita orang tua kalau pengen membangun kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan disiplin, kemudian kita bisa ajak anak kita belajar, coba cek dari kebiasaan kita di rumah, apakah kita menjadi orang tua yang juga punya semangat belajar? Apakah kita menjadi orang tua pembelajar? Saya sering kali sampaikan kepada orang tua, nggak perlu nunjukin diri kita seolah-olah jadi orang tua sempurna di hadapan anak kita, yang seakan-akan kita nggak pernah salah, seakan-akan kita semuanya udah oke, udah kece, udah paling paling sempurna lah gitu. Tapi lebih baik anak kita menyadari bahwa dia punya orang tua yang mungkin secara keilmuan, pengetahuan juga punya keterbatasan, tapi dia tahu bahwa orang tua saya sedang berlatih untuk menjadi lebih baik lagi, orang tua saya masih belajar menjadi orang tua yang baik, sehingga anak kita bisa lebih terbuka kepada kita karena dia sadar bahwa di rumah ini semua orang sedang tumbuh bersama-sama gitu. Jadi yang sering kali terjadi masalah bagi anak, bahkan penolakan, ya, resistensi dari anak-anak itu bukan karena mereka tidak mau menerima kebaikan dan melakukan kebaikan, tapi resistensi yang terjadi, penolakan dari anak-anak itu adalah karena orang tuanya sendiri yang masih perlu berlatih untuk kemudian berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak, menyampaikan ide-idenya. Kan banyak orang tua ketika nyampein sesuatu, anak jadi nggak nerima dengan baik, orang tua bilang, bukan begitu maksud mama. Nah, jadi sebetulnya tidak ada penolakan dari anak, yang ada adalah gap antara komunikasi kita. Anak kita belum paham maksud kita. Maka berlatihlah orang tua agar anak bisa menerima nasihat kita. Coba cek anak-anak kita, tiap anak beda-beda cara pendekatannya. Anak-anak suka dengan cara yang unik juga. Anak pertama kayak tadi karakternya lebih mudah khawatir, lebih pendiam, lebih dan seterusnya gitu kan. Biasanya kemudian kalau di challenge itu dia malah tersinggung. Beda sama anak kedua misalnya, yang kemudian kalau ditantang itu dia lebih suka, lebih semangat dan seterusnya. Sesuaikan dengan gaya mereka komunikasinya. Jangan sampai anak nggak suka didorong, ditantang,
untuk melakukan sesuatu kita pakai pola yang itu gitu. Sementara ada anak-anak, jadi kan umumnya anak-anak itu begitu gitu. Jadi ada yang lebih suka didampingi, jadi orang tua hadir menemani dia belajar, ada juga anak-anak yang suka di-challenge gitu. Coba kenali anak kita, tentu anak kita berbeda-beda gitu, tinggal disesuaikan saja gitu. Jadi jangan membayangkan kita kemudian simsalabim abrakadabra pakai bakar tisu anaknya jadi baik, tapi mari kita mulai dari memperbaiki diri kita tenangkan diri kita. Kalau kita punya anak yang tenang, kita pengen kemudian anak kita jadi pembelajar, kita juga hidupkan suasana belajar itu di rumah, tunjukkan di hadapan anak kita bahwa orang tuanya juga seorang pembelajar gitu. Tidak akan bisa kita mengajarkan hal-hal baik pada anak kita kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak jadi pembelajar. Dan ingat, sekolah hanya partner. Jadi bagi ayah bunda, sekolah hanya partner. Tadi udah dikuatkan kembali oleh Pak Hari, sekolah itu partner. Penanggung jawab pendidikan anak adalah orang tua. Yang nanti dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang pengasuhan dan pendidikan anak kita adalah orang tua. Dan berterima kasih kepada guru, kepada sekolah yang dalam kondisi kayak gini pun banyak orang menutup mata dan sebelah mata memandang seperti apa kesibukan guru-guru yang kemudian dianggap kan ini sekarang daring, orang tua juga yang ngajarin, guru ngapain aja. Jangan salah, luar biasa tanggung jawab guru, capeknya justru lebih capek daripada kemudian anak-anak hadir di sekolah. Mari kemudian kita sadari partnership antara guru, orang tua, dan anak-anak ini bisa dilakukan dengan baik, komunikasi dengan baik juga antara pihak sekolah, termasuk juga nanti orang tua bisa komunikasi sama guru seperti apa dengan tugas-tugas, kayak gimana biar kemudian lebih tersupport. Bisa juga diceritakan kondisinya kalau tugasnya kebanyakan begini, jadi kondisinya seperti ini gitu. Apa yang bisa dilakukan? Diskusi ini saya kira penting dilakukan oleh sekolah dengan orang tua, termasuk juga dengan anak-anak, sehingga semua bisa dijalani dengan bukan terbebani, tapi bisa dinikmati nih proses belajar kita dan menikmati episodenya hari ini gitu, sambil menguatkan kesabaran dan kesyukuran kita sampai Allah mencabut semua ujian kita hari ini. Rasanya begitu, Bunda. Terima kasih.